sistem pelaporannya dalam akuntansi maupun dalam finansial. Nah, sekarang kita kaitkan dengan supplier, dengan pembelian, dengan pembelanjaan, berkaitan dengan pencatatan. Memang ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya ini terkait dengan manajemen penjualan, kemudian terkaitan dengan pos point of sales. Kalau kaitannya dengan manajemen penjualan, itu lebih menitik beratkan pada alur dari barangnya. Walaupun juga ada transaksi keuangannya ada, tetapi lebih menitik beratkan pada barang, di mana dikaitkan dengan lantai produksi. Jadi dalam manajemen penjualan, yang materi sebelum UTS. Kemudian materi sebelum UTS juga kaitannya dengan transaksi itu yaitu pada pos point of sales, di mana di situ juga ada transaksi. Kalau pada pos itu lebih dititik beratkan kaitannya dengan perusahaan dengan customer. Nah, sekarang kita kaitkan di sini sistem akuntansi keuangan pada jalur pembelian itu lebih dititik beratkan pada laporan keuangannya. Sehingga di dalam sistem akuntansi pembelian atau pengadaan atau supplier ini tidak kita kaitkan lebih detail dengan lantai produksi. Walaupun ketika kita hubung-hubungkan ya memang terhubung. Dalam satu pabrik semuanya terhubung. Tetapi lebih prioritasnya ke arah mana? Itu dalam sistem informasi akuntansinya. Oleh karena itu nanti di sini tidak terkait dengan lantai produksi. Kita lihat nanti kaitannya dengan apa. Apa saja dalam sistem pembelian atau pengadaan atau bagian supplier. Saya stop share. Ini adalah sistem akuntansi pembelian atau berkaitan dengan supplier. Jadi supplier itu memasok barang atau memasok jasa. Nah, kita menggunakannya. Oleh karena kita menggunakannya, maka kita harus menyerahkan, artinya memberikan sebagian keuangan kita pada jasa mereka atau pada barang yang mereka pasok. Kalau kaitannya supplier barang, ya kelihatan ya, terlihat. Kalau kaitannya supplier berkaitan dengan jasa, ya contohnya kalau misalnya ada perusahaan jasa berkaitan dengan kebersihan, cleaning service, nah itu berkaitan dengan jasa, pasokan berkaitan dengan jasa. Atau misalnya kalau di kereta api itu ada parkir misalnya, parkirnya dikelola oleh pihak lain, maka itu juga jasa, dan lain sebagainya. Sistem akuntansi pembelian digunakan perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan, baik pembelian lokal dari pemasok dalam negeri maupun pembelian impor dari pemasok luar negeri. Karena sistem kita sekarang era globalisasi, sehingga seolah-olah kita itu secara tidak sadar itu impor. Secara tidak sadar. Contohnya apa? Yang gampangannya kalau kita belanja online. Misalnya dari online gitu, kita belanja beli. Nanti kita lihat, ternyata produk itu asalnya dari luar negeri. Nah, secara tidak sadar kan kita import. Walaupun secara resmi importnya kita tidak tahu detail berkaitan dengan transaksinya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Tetapi ketika kita bisnis online, entah lewat market share yang yang ada,
entah Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya, ketika kita beli, nah ternyata produk itu dari asing. Ya saya pernah beli sih, misalnya USB itu ya, diiklankan USB itu 2 terabyte, padahal kecil. Ya saya tertarik sih pada saat itu. Ini cerita tertarik, saya beli. Harganya murah. Harganya murah. Per set itu nggak sampai 20 apa ya? Lupa saya. Pokoknya murah. Untuk ukuran 2 terabyte, 2 TB. Nah, maka saya beli. Sekarang pun masih ada iklannya itu kayaknya. Saya beli, ternyata itu dari produk dari Cina. Nah, alurnya pada saat itu bisa melihat, oh ini dari luar negeri. Kemudian masuk sampai nanti Jakarta, Jakarta baru masuk wilayah Jogja, Jogja baru dikirimkan, dan seterusnya. Nah, secara tidak sadar kita sudah melakukan import. Secara tidak sadar ya. Tidak ada niatan untuk import, tapi ternyata barang itu datangnya dari luar negeri. Apalagi dalam perusahaan ya. Di era globalisasi seperti ini, sepertinya pasar itu sudah tidak terbatasi pada negara. Tidak terbatasi oleh negara atau oleh negeri. Jadi sudah lintas. Kemudian sistem akuntansi pembelian, fungsi yang terkait ini. Ada fungsi gudang, ada fungsi pembelian, ada fungsi penerimaan, ada fungsi akuntansi. Jadi di sini tidak terkait pada fungsi produksi, karena lebih titik beratkan pada pembelian, pada sistem informasi akuntansinya. Nanti kalau misalnya bagian persediaan, nanti bahasanya beda lagi, lebih diutamakan prioritasnya pada barang di gudang. Jadi kita lihat sistem informasinya yang mana. Karena masing-masing nanti dalam sistem informasi ini saling terkait. Saling terkait. Pada sistem informasi misalnya penjualan, nanti akan terkait dengan keuangan dan seterusnya. Nah, keterkaitan itu, nah kita bahas seperti ini, fungsi terkaitnya di sini. Jadi ketika kita pembelian di dalam sistem informasi akuntansi, maka terkait dengan gudang. Terkait dengan gudang. Karena kita membeli produk, membeli bahan baku. Kemudian fungsi pembelian. Kalau misalnya ada bagian pembelian tersendiri, purchase, kalau kita bahasan di awal kan ada bagian pengadaan, bagian pembelian, purchasing. Nah, itu masuk dalam sini, pembelian. Kalau ada bagian sendiri. Kan awal-awal kita bahas sistem informasi, bagian pembelian. Kemudian fungsi penerimaan. Purchase pembelian. Kemudian fungsi penerimaan, di sini bagian menerima, kalau misalnya berbeda juga, maka penerimaan ini adalah penerimaan yang mencatat transaksi sebelum masuk penyimpanan di gudang. Kemudian ada fungsi akuntansi sendiri. Nah, di sini kita lebih menitik beratkan kembali lagi pada sistem akuntansinya. Fungsinya terkait di sini dengan fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan menyimpan barang yang diterima dari fungsi penerimaan. Untuk barang yang langsung dipakai, permintaan diajukan oleh pemakai barang tanpa diselenggarakan persediaan. Jadi ada kalanya permintaan itu sifatnya langsung, tidak semuanya masuk gudang. Di sini lebih utama adalah pada ini, kalau biasanya di institusi, kalau di kampus itu ATK. ATK ya, alat tulis kantor. Kalau misalnya salah satu sampelnya misalnya di UTI gitu ya. Di UTI memang ada yang sifatnya disimpan di gudang, misalnya kertas. Kertas untuk ujian misalnya. Itu disimpan. Tetapi terkadang nanti ada karyawan, ada dosen itu butuh ATK. Misalnya saya butuh pulpen, saya butuh penghapus, saya butuh pensil. Maka barang-barang permintaan seperti itu
tidak perlu masuk gudang dulu. Jadi langsung minta gitu di list, nanti akan dibelanjakan, begitu ada diinformasikan ke saya. Saya butuhnya apa kemarin, misalnya, atau hari ini saya butuhnya apa? Saya butuhnya pulpen, butuhnya penghapus, butuhnya pensil. Maka saya ambil. Nggak usah disimpan di gudang, tapi langsung saya ambil. Jadi ada yang sifatnya barang itu masuk gudang, ada yang langsung digunakan. Nah, di institusi biasanya barang-barang yang masuk gudang itu ketika transaksinya dalam jumlah besar, bisa jadi dalam jumlah besar, atau bisa jadi juga barang itu sulit. Sulit dalam artian ketika butuh dalam jumlah besar itu, maka butuh waktunya tidak langsung. Tetapi ada, kalau istilahnya di perencanaan penjatuhan produksi, ada lead time yang ini cukup lama. Lead time-nya bukan 0. Bisa jadi lead time-nya itu adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Maka itu butuh penyimpanan. Contohnya misalnya di SPBU. Di SPBU gitu, kalau pesan misalnya kita pertalite gitu, pesan pertalite, maka lead time-nya kalau misalnya sekitaran di Jogja, karena pemasoknya dari Rewulu, ya sekitar 2 atau 3 hari. Jadi begitu kita pesan, kemudian di sana akan mengelola. Dilihat armada yang siap ada atau tidak untuk mengirimkan ke pemesanan kita. Nanti begitu armadanya siap, maka diisikan dulu. Antrian untuk ngisi. Setelah ngisi, baru menuju tempat kita. Nah, baru kita siap. Nah, lead time adalah jarak kita pesan sampai barang itu datang. Semakin jauh barang itu, maka semakin lama waktu untuk mengirimkannya. Artinya lead time-nya juga semakin lama. Nah, barang-barang yang digunakan dalam jumlah besar, biasanya yang bisa mengadakan adalah minimal distributor. Minimal. Kalau enggak, ke pabriknya langsung. Jadi harga pabrik. Jadi kalau misalnya Toyota gitu, mau pesan ini, CD player, udah langsung saja. Nggak bisa nyari hanya di toko-toko sekitar. Karena butuhnya dalam jumlah besar. Langsung ke pabriknya. Minimal ya distributornya. Minimal. Toyota butuh ban. Tiap mobil butuh 5 roda. 5 ban. 4 yang terpasang, 1 untuk cadangan. Maka langsung aja pesan di pabriknya. Pabrik ban. Produk ban dari pabrik ban. Tinggal kita pasang nanti di perusahaan. Nah, modelnya seperti itu. Kalau barang-barangnya dalam jumlah besar dan butuh waktu lead time-nya lama, maka itu biasanya butuh penyimpanan. Tetapi kalau barang-barang itu yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan di sekitar itu tersedia, seperti halnya ATK tadi, pulpen di sekitar kita banyak yang jual. Pensil di sekitar kita banyak yang jual. Maka barang-barang seperti itu tidak perlu disimpan. Langsung biasanya cepat bisa. Jadi tidak harus disimpan di gudang. Gudang tidak menyimpan seperti itu. Kemudian fungsi pembelian. Bertanggung jawab untuk memperoleh informasi harga barang. Menentukan pemasok dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ada kalanya suatu pabrik itu pemasoknya itu lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya pemasoknya. Nah, ketika pemasok ini banyak, perusahaan akan melakukan seleksi. Bisa dilakukan tender atau diukur berdasarkan ini pelayanan yang bagus. Berdasarkan kualitasnya. Nah, biasanya kalau di dalam teknik industri, kita pemilihan supplier itu bisa menggunakan AHP. Bisa menggunakan metode SAW, bisa menggunakan metode TOPSIS, dan sebagainya. Jadi ya, banyak sekali metode untuk menilai supplier yang bagus. Supplier yang bagus dilihat dari segi apa? Bisa dari segi ini, barang yang dipasok, kualitasnya,
supplier itu bisa dari ketepatan waktunya, bisa dilihat dari harganya, bisa dilihat dari yang lainnya. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita. Karena bisa jadi supplier A itu dari ketepatan waktunya oke, tapi kualitasnya enggak. Sementara supplier B kualitasnya bagus, tapi ketepatan waktunya tidak. Supplier C dari harga paling murah. Nah, ketika kita bingung menentukan supplier seperti itu, maka kita gunakan metode-metode seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa metode AHP, Analytical Hierarchy Process, bisa kita gunakan metode SAW, bisa kita gunakan metode Topsys, dan metode yang lainnya. Itu. Ini berkaitan dengan pemasok. Kalau kita tidak bingung, ya langsung aja kita putuskan. Metode-metode pemilihan itu ketika kita memang ini dihadapkan pada pemilihan yang sulit. Kalau kita sudah ada kecenderungannya, ya udah itu aja kita pilih. Memang dia yang terbaik. Kemudian fungsi yang terkait, fungsi penerimaan. Ini jika fungsi penerimaannya juga beda. Jadi pada perusahaan yang besar memang sistem informasi akuntansi ini digunakan. Di contoh ini adalah perusahaan yang besar. Karena fungsi penerimaan beda lagi. Biasanya kalau fungsi bagian gudang, ya sudah mencakup penerimaan, kemudian nata gudangnya, kemudian pengiriman, itu jadi satu. Tetapi kalau perusahaannya sangat besar, menengah atas, maka penerimaan beda lagi. Maka di dalam fungsi penerimaan ini, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis yang dipesan itu apa, jenis yang datang, karena ini menerima, jenisnya apa, mutunya seperti apa, kuantitas barangnya yang diterima, guna untuk menentukan diterima tidaknya barang tersebut oleh perusahaan. Maaf. Ya. Nah, itu fungsi penerimaan. Kemudian selanjutnya, di sini berkaitan, saya kembali pada fungsi penerimaan, sini terkait juga adanya mutu. Ada menyinggung mutu ya. Maaf ya, tenggorokannya saya agak ini. Agak kering. Baik, pelan-pelan. Berkaitan dengan mutu, kualitas. Menyimpang dikit, bahwa yang namanya mutu, quality control, kalau nanti ini kita melakukan KP, kita melakukan TA, berkaitan dengan pengendalian mutu, maka pengendalian mutu itu minimal ini ya, minimal itu tiga area yang kita jadikan objek atau kita jadikan posisi untuk meneliti kualitas. Pertama, itu di bagian penerimaan seperti ini. Jadi bahan baku. Kita uji kualitasnya bahan baku. Kemudian kita masuk ke dalamnya pengendalian mutu di dalam proses produksi. Yang ketiga, pengendalian mutu pada produk akhir. Jadi minimal 3. Nanti ada 5, ada 9, dan sebagainya, itu tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Sini ya. Jadi minimal 3 itu. Jadi kalau saya ngecek biasanya kalau ini kakak angkatan yang melakukan KP atau TA berkaitan
mutu atau kualitas, maka saya cek minimal ada 3 itu. Jika kurang dari 3, maka saya suruh nambah. Kemudian berikutnya adalah fungsi akuntansi. Jadi setelah fungsi penerimaan ada fungsi akuntansi. Ini pencatat utang, bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan diarsip sebagai dokumen sumber yang berfungsi mencatat utang atau menyelenggarakan kartu utang. Ini fungsi akuntansi. Jadi pencatat utang ada 2 sini, pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi. Karena ada perusahaan yang bisa pembayarannya ditunda dulu ada. Yang langsung dibayarkan juga ada. Nah, kita lihat. Kemudian pencatat persediaan. Bertanggung jawab mencatat harga pokok persediaan yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Ini dibutuhkan karena apa? Karena yang namanya barang, bahan baku itu harganya tidak bisa tetap. Harga itu sangat fluktuatif. Sama seperti BBM gitu ya. BBM yang mengikuti harga pasar. Sekarang dibeli, tidak ada jaminan bulan depan itu harganya sama. Kalau mengikuti harga pasar. Sama seperti kemarin apa ya, atau ini. Ada yang cerita harga Lombok naik. Nah, harga Lombok naik bagi perusahaan yang ini, materialnya itu Lombok, maka fluktuatif. Harga naik, maka akan naik. Maka ini dicatat, pencatat persediaan, bertujuan untuk mencatat harga pokok persediaan. Nanti di dalam pembelajaran ini, akuntansi manajerial atau di dalam ini, mungkin di ekonomi teknik, itu ketika kita ketemu kasus ya, harga persediaan yang berbeda, nanti bagaimana cara persikapan kita. Ketika ketemu harga yang berbeda. Sama ketika ini ya, kalau saya menyampaikan di PO dulu, itu misalnya tukang bakso gitu, tukang bakso ketika harga daging naik misalnya. Awalnya misalnya kalau harga daging per kilo itu 100.000, harga proporsi bakso 10.000 misalnya. Ketika harga daging per kilonya 100.000. Tetapi ketika harga daging naik menjadi 110 per kilo, apakah harga ini tetap atau tidak? Nah, ini akan mempengaruhi dari ini nanti penjualannya. Oleh karena itu di sini perlu pencatatan persediaan itu. Saya tidak membahas ini ya, membahas berkaitan dengan analisis sensitivitas. Karena analisis sensitivitas sudah dibahas di PO. Saya hanya menyampaikan ketika harga material itu naik, maka apa dampak pengaruhnya berkaitan dengan harga produk yang dijual. Atau sebaliknya, ketika harga bahan baku itu turun, maka bagaimana berkaitan dengan nilai jual suatu produk. Kayak kita yang home industry sangat berpengaruh sekali. Home industry. Terutama untuk produksi-produksi pemasok kue-kue. Harga kue itu nanti dilihat harga telur itu naik apa turun, dilihat harga gula, dilihat harga tepung dan sebagainya. Kalau kita pemasok kue. Nah, di dalam perusahaan besar pun juga sama. Naik turunnya harga bahan baku atau barang persediaan itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, mereka harus mencatat dengan rapi, mencatat dengan detail. Kemudian secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur sebagai berikut. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Ini fungsi-fungsinya.
Jadi nanti kita lihat dari dalam perusahaan kita yang kita jadikan sampel, yang kita jadikan objek dalam pembuatan sistem informasi ini, itu perusahaannya dalam transaksi di gudangnya seperti apa. Nah, ini memang disebutkan secara apa ya, lebih lengkap atau lebih detail untuk menyesuaikan dari perusahaan-perusahaan yang ada. Karena kalau disampaikan secara detail, nanti kan perusahaan tinggal menyesuaikan fungsi apa yang ada dan fungsi apa yang tidak ada. Tetapi kalau fungsi ini disampaikan tidak detail, maka nanti ada perusahaan yang besar yang ini transaksinya cukup banyak, ada fungsi yang tidak disebutkan di sini. Maka ini diupayakan semua fungsi yang merupakan potensi ya untuk menjadi suatu fungsi transaksi, maka disebutkan di sini. Oleh karena itu yang pertama di sini adalah fungsi gudang, mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Kalau perusahaan kecil, ya gudang aja. Jadi satu pembelian sama gudang. Tapi ini tidak. Gudang ke fungsi pembelian. Kemudian kedua, fungsi pembelian minta penawaran harga dari berbagai pemasok, dari supplier. Jadi dia survei harga. Material ini berapa harganya? Material ini kayak di Tonggak Ampu, dia salah satu produksi ini tiang pancang atau ini tiang listrik. Tiang pancang itu paku bumi atau pemasok ini tiang listrik karena merupakan anak perusahaan PLN. Maka salah satu materialnya yang dibutuhkan adalah pasir misalnya. Pasir. Maka bagian pembelian akan mencari informasi dari berbagai pemasok pasir. Harga pasirnya berapa? Harga pasirnya berapa? Untuk disurvei. Kalau bisa memang suatu perusahaan itu mencari yang terbaik, sama seperti kita. Harganya murah, kualitasnya bagus, dapatnya banyak. Nah itu. Perusahaan pun juga sama. Kalau bisa dapat itu kan produknya akan bisa lebih eksis. Produknya akan lebih kuat di pasarannya. Dibandingkan kalau dia mendapatkan kualitasnya sudah tidak bagus dari materialnya, kemudian harganya juga tinggi dari materialnya, kemudian juga sedikit, mahal, udah, maka akan sulit nanti di persaingan. Kalau bisa, ya cari yang murah dan sebagainya, kualitasnya bagus. Kemudian ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan menentukan pemilihan pemasok. Seperti yang sampaikan tadi, kita lihat, kalau misalnya kualitasnya sama, mungkin harga yang jadi pertimbangan. Tetapi kalau harga itu teriring kualitas ya, maka tidak bisa kita pilih harga yang murah. Karena kalau harga itu beriring kualitas, harga murah jelas kualitasnya kurang bagus. Kalau harga beriring dengan kualitasnya, harganya bagus, harganya naik, maka kualitasnya juga bagus. Harganya rendah, maka kualitasnya juga rendah. Kalau itu harga beriring kualitas. Karena jarang sekali atau sulit kita temui ya, barang yang ini harganya itu murah tapi kualitasnya bagus, susah. Biasanya yaitu tadi, harganya itu ini mahal, kualitasnya bagus. Normalnya ya, normalnya. Kalau harganya murah, maka kualitasnya rendah. Tapi ada Pak, ini harganya murah, kualitasnya bagus. Ini memang ada di saat-saat atau momen tertentu. Saat-saat momen tertentu bagaimana? Ketika produk material yang kita butuhkan itu jumlahnya melimpah. Kalau jumlahnya melimpah, maka sesuai dengan hukum pasar, harga itu bisa tekan.
Karena mereka saling bersaing. Jadi kalau suatu produk itu melimpah, contohnya kalau misalnya ini di hasil pertanian gitu ya, misalnya lagi panen raya misalnya salak, kalau di Sleman itu salak pondok, panen raya, maka harganya jatuh. Padahal kualitasnya ya bagus-bagus. Perusahaan yang penghasil ceriping salak pondok, membuat ceriping, maka bisa harga materialnya bisa rendah. Tetapi ketika tidak panen raya, harga tinggi, beriring kualitas. Nah, normalnya seperti itu normalnya. Harga itu beriring dengan kualitas. Kalau harga tidak beriring kualitas, itu pada kondisi-kondisi yang tertentu saja. Yaitu seperti panen raya. Kalau salak pondok, panen raya gitu, maka harga bisa ditekan. Sehingga perusahaan yang penghasil ceriping salak, bisa menekan harga materialnya. Tetapi mereka tetap memberikan ring ya, memberikan batas bawah dan batas atas berkaitan dengan harga produknya. Selama dalam ring itu, harga produk akan tetap. Jadi fluktuasi harga itu, kalau di dalam PO itu di dalam analisis sensitivitas, di dalam bahasan analisis sensitivitas, itu pada harga ring tertentu, itu produk harganya tetap. Tetapi kalau melewati batas atas, maka harga akan naik. Kalau melewati batas bawah, harga akan bisa turun. Itu di dalam analisis sensitivitas, di dalam PO, penelitian operasional, dibahas itu. Kemudian 4, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Di sini fungsi pembelian membuat order. Setelah dipilih pemasoknya, maka membuat order pemesanan. Kemudian kelima, fungsi penerimaan menerima dan memeriksa barang yang dikirim oleh pemasok. Kita lihat apakah benar sampel yang dikirimkan dengan harga tertentu itu sesuai. Jangan sampai nanti sampelnya bagus, yang dikirimkan buruk. Biasanya yang dijadikan sampel jelas yang bagus. Nah, yang dikirimkan ini. Nah, ini memang harus diperiksa. Lewat Sabtu tuh ke Jogja itu loh. Harus dicek. Maaf ya, saya punyanya Mas Prastika. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi dicek, tetap dicek ya. Dicek. Nah, kayak pasir itu di Tonggak Ampu juga gitu, dicek. Truk yang dikirimkan, maka dicek. Diperiksa, tetap diperiksa. Ya walaupun ya itu ya orang terpercaya ya, tetap dicek. Tetapi kalau misalnya terbiasa terjaga kualitasnya bagus, maka biasanya ngeceknya atau pemeriksaannya tidak sedetail yang baru. Karena sudah memang namanya sudah terjamin. Dia pasokannya bagus. Tetapi kalau masih tahap awal untuk penyesuaian, pemasok awal, maka diceknya akan lebih detail. Di perusahaan yang lain selain Tonggak Ampu pun juga sama, dicek kualitasnya. Seperti misalnya kalau kakak angkatan pernah ke ini, pabrik kacang dua kelinci juga gitu. Secara umum ketika produk kacangnya itu diterima, dicek, oke. Oke ya. Walaupun ada yang cacat. Tapi nggak bisa ngecek misalnya dalam karung itu kita suruh bongkar ya susah. Kita ngecek hanya sampel. Oh bagus, oke masuk. Tetapi ketika nanti sebelum ini diproses lebih lanjut, diproduksi, maka kacang itu akan dilewatkan dalam bed conveyor. Bed conveyor ini ya, ban berjalan. Dalam ban berjalan itu nanti kacang akan dibuat rata gitu, dilihat, disortir, akan dipilih. Misalnya pemilihannya itu yang bijinya kurang dari 2 atau lebih dari 2.
Kalau kita lihat ini, beli kacang ini, 2 kelinci, kacang Garuda, dan sebagainya, kita lihat polongnya adalah 2, yang kualitasnya bagus, yang banyak dijual. Polongnya 2. Polongnya 1 tersingkir. Polongnya lebih dari 3, lebih dari 2 tersingkir. Walaupun sekarang ada yang polongnya 3, 4 itu dikemas sendiri. Tetapi yang 2 itu yang ini, yang utama. Polongnya isi 2. Jadi perhatikan kalau ketika makan kacang kulit yang masih ada kulitnya itu, entah kacang Garuda atau 2 kelinci, produk yang menengah atas perusahaannya, maka 2 polong. Itu hasil seleksi. Kemudian kacangnya juga tidak masih muda, tapi sudah memang layak panen. Kalau masih muda itu kandungan airnya tinggi. Kalau kandungan airnya tinggi ketika dimasak, dikeringkan, habis itu, nyusut. Maka dicari yang pas. Kalau lewat masak, tidak, karena keras, terlalu keras. Maka yang pas. Itu diseleksi. Jadi di sini tetap lakukan pemeriksaan yang dikirim pemasok. Produk yang lain, pabrik-pabrik lain sama. Kalau Toyota, itu karena dia sudah memakai prinsip just in time, maka pemeriksaannya tidak seperti itu. Karena apa? Pemasoknya sudah pilihan. Kalau dalam just in time, seperti Toyota gitu, dia pesan ban sejumlah 100, maka yang dipesan juga 100, yang datang juga 100. Dia nggak akan pesan lebih. Karena yang dibutuhkan 100. Dia menghilangkan stok. Dalam just in time, tidak diperkenankan adanya stok. Walaupun kita bicara ini stok ya, ada barang yang disimpan di gudang. Tetapi dalam sistem just in time, itu menghilangkan stok. Orientasinya perusahaan memang ke arah sana. Tetapi untuk perusahaan di Indonesia, sulit untuk menghilangkan stok. Tetap ada stok. Kalau just in time, menghilangkan stok. Jadi kalau misalnya perusahaan Toyota itu menghasilkan ini, ada permintaan 100 mobil, maka dia akan pesan sejumlah 500 ban. Dia akan memesan sejumlah 100 CD player, dan seterusnya. Jadi jumlahnya pas sesuai dengan yang dihasilkan produknya. Tidak ada kekhawatiran bahwa produk yang dia pesan itu akan cacat. Kalau perusahaan yang mengadakan stok, itu kan hanya jaga-jaga dia. Misalnya kebutuhannya 100 itu dia lebihkan pesannya. Khawatir apa? Ada yang cacat. Karena kalau ada yang cacat itu, pesan lagi juga waktunya tidak sebentar. Maka dia lebihkan. Kalau perusahaan masih mengandalkan stoknya, masih meragukan pemasoknya, maka dia akan pesan lebih seperti itu. Untuk apa? Jaga-jaga aja. Tetapi kalau sistemnya just in time, seperti Toyota di Jepang itu, maka dia menafikan adanya stok. Jadi begitu jadi mobilnya pun langsung kirim. Tidak disimpan di gudang. Kalau toh disimpan, ya itu hanya sebentar aja. Nunggu jumlah tertentu dimuat di kapal. Atau dikirimkan ke negara mana. Atau dikirimkan ke provinsi dalam satu negaranya di situ. Jadi tidak disimpan stok seperti kita melihat barang-barang yang disimpan di gudang seperti itu. Kemudian yang keenam, ini fungsi penerima menyerahkan barang ke fungsi gudang untuk disimpan. Jadi penerima kemudian menyerahkan ke gudang. Karena penerima sudah ngecek kualitasnya dan sebagainya, simpan di gudang. Nanti fungsi penerima melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur tersebut dicatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian tersebut. Misalnya pembayaran DP-nya sekian persen, kemudian kapan nanti pelunasannya dan sebagainya, nah mereka sudah ada aturannya. Atau harus dibayar kontan, dibayar dulu baru barang dikirim dan sebagainya. Nah, itu mereka memiliki aturan sendiri.
Yang berikutnya, ini adalah jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian. Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Bila barang perlu disimpan, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Sedangkan bila barang tidak perlu disimpan, fungsi pemakai barang, kayak saya tadi menceritakan, kalau saya misalnya butuh alat tulis gitu, pulpen, butuh pensil, butuh penghapus dan sebagainya, saya ajukan, maka tidak perlu di gudang. Langsung begitu barang datang, diinformasikan ke saya akan ambil atau dikirimkan. Jadi tidak disimpan gudang, tapi langsung digunakan. Ini permintaan pembelian. Kemudian prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi tentang harga dan berbagai syarat pembelian untuk pemilihan pemasok. Bisa dengan pengadaan langsung, dengan penunjukan langsung, dengan lelang. Kalau dana itu dari perusahaan sendiri, dikelola sendiri, maka bisa dengan pengadaan langsung, bisa dengan penunjukan langsung. Tetapi kalau dana itu hasil dari hibah pemerintah dalam jumlah tertentu, maka wajib lelang. Tidak bisa penunjukan langsung, tidak bisa dengan pengadaan langsung. Contohnya, misalnya dulu UTI mendapatkan hibah dari pemerintah. Pengadaan komputer 100 unit. Karena dana itu hibah dari pemerintah, jumlahnya banyak untuk pengadaan unit komputer, maka tidak bisa UTI itu melakukan pengadaan langsung. Belanja ke toko-toko komputer terdekat. Atau misalnya kalau ada pemasok langsung nunjuk. Pemasok si A, pemasok si B, pemasok si C, nggak bisa. Tetapi harus diadakan lelang. Nah, di dalam lelang nanti prasyaratnya ada. Misalnya dari pihak ini, UTI, memilih siapa saja yang bertanggung jawab di situ. Dan yang akan tanda tangan di situ. Ketuanya ditunjuk. Kemudian dari pihak ini, pemasok yang ikut lelang ditentukan minimal 3. Minimal 3. 3 bendera, minimal 3 bendera. Bisa CV, bisa PT, dan sebagainya. Minimal 3 bendera. Maka mereka mengajukan spesifikasinya komputer itu, kemudian harganya. Spesifikasi komputer, harganya. Masing-masing. Nah, kemudian diseleksi oleh tim di dalam UT itu. Mana yang paling bagus dari segi penawarannya. Itu yang akan dipilih. Walaupun tidak ada semuanya yang bagus semuanya. Pasti ada plus minusnya. Sama seperti tadi, suatu produk tadi. Kalau misalnya produk itu unggul semuanya, harganya murah, kualitasnya bagus, jumlahnya banyak, itu yang memang dipilih. Tetapi masalahnya di dunia ini seperti itu. Ketika harganya itu murah, kualitasnya nggak bagus. Pasokannya sulit. Ketika harganya murah, harganya mahal, kualitasnya bagus. Pasokannya juga bagus, tapi harganya mahal, dan seterusnya. Seperti itu. Maka itu butuh lelang. Nah, di sini kita bisa melihat nanti perusahaan yang kita rancang, perusahaan yang kita amati, kita jadikan objek dalam sistem informasi ini, itu melakukan seperti ini atau tidak dalam transaksinya. Kalau tidak, maka sistem apa yang dijalankan di sana? Kita sesuaikan. Prosedur order pembelian. Fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatat utang mengenai order pembelian yang dikeluarkan. Jadi di sini prosedur untuk pemesanan pembelian.
Kemudian juga ada prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan barang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, mutu barang seperti yang tadi. Prosedur pencatatan utang, fungsi akuntansi memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyediakan catatan utang atau mengarsip dokumen sebagai catatan utang. Prosedur distribusi pembelian, mendistribusi rekening yang didapat dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya, di sini informasi yang diperlukan manajemen. Apa saja? Yang pertama, jenis persediaan yang mencapai titik pesanan kembali, reorder point. Apa itu reorder point? Titik pemesanan kembali. Gambarnya nanti seperti ini, membentuk segitiga. Reorder point. Misalnya ini saya stop share ya. Saya stop share, saya lihat gambarnya. Ini. Share. Maka gambarnya misalnya seperti ini. Ini misalnya gini. Nah, ini ada C, Ctrl V. Oh, nggak bisa disimpan ya ini ya. Oke. Ini seperti ini. Kan persediaan misalnya di sini. Ini misalnya 100 misalnya. Ini 100. Kan 100 itu akan digunakan terus. Digunakan terus. Jadi 100 ini persediaan di gudang digunakan terus. Per unit maka berkurang. Karena berkurang lama-lama mendekati 0. Lama-lama mendekati 0. Kan habis digunakan terus digunakan terus. Seiring waktu. Ini adalah waktu. Time. Waktu. Ini adalah quantity. Jumlah. Jadi yang tegak quantity, yang datar adalah waktunya. Seiring waktu berjalan, maka materialnya semakin turun. Turun. Terus. Maka saat tertentu, ini, maka kita harus melakukan pemesanan kembali. Karena apa? Bisa jadi untuk memesan produk sejumlah 100 ini butuh waktu. Misalnya butuh waktunya 2 hari. Maka waktu 2 hari ini kan waktu T. Maka waktu 2 hari ini, maka dia harus pesan. Sebelum habis. Sebelum habis ini, 2 hari sebelum habis, maka dia harus pesan. Karena apa? Begitu nanti ini habis, sudah datang yang baru. Jadi nggak akan kehabisan. Begitu habis thread, sudah siap yang baru. Digunakan lagi. Begitu mau habis, sudah pesan, pada titik reorder point, sini, maka nanti begitu set 0, maka habis. Apalagi ketambahan, kalau misalnya di pabrik itu ada istilah seperti stok. Jadi tidak dibuat benar-benar habis.
tetapi ada SS-nya, safety stock, stok pengaman. Apa itu safety stock? Sesuai namanya, safety stock itu stok yang tidak akan digunakan kalau memang tidak perlu. Jadi tetap akan disimpan. Misalnya safety stock-nya ditentukan 10, maka diupayakan 10 itu tidak akan digunakan. Jadi yang digunakan ajuan tetap stok yang di luar 10 tadi. Jadi ini misalnya kita tambahi. Kalau di dalam EOQ gambarnya gini dulu. Kemudian ketambahan reorder point. Kemudian ketambahan safety stock. Kalau ketambahan safety stock, maka grafiknya di sini. Nah, nolnya bergeser ke sini. Maka nolnya bukan di situ, nolnya di sini. Nolnya ada di sini. Ini nol. Jadi nolnya di sini. Ini misalnya ada 10 tadi. Ini 10. Berarti naik sini adalah 90. Maka yang digunakan ini adalah 90. 90 digunakan. Pada titik tertentu, karena lead time-nya 2 hari, maka 2 hari sebelum 90, penggunaan 90, ini sudah harus pesan 2 hari sebelum 90. Penggunaannya ya. Penggunaannya ini misalnya dari 100, kemudian turun 90, turun 80, turun 70, dan sebagainya. Ini sampai ini. Selisihnya ini 10, 0 sampai 10 ini. Begitu mau akan 10, selisih dihitung 2 hari, maka sudah harus pesan. Ini disebut dengan reorder point. Titik pemesanan kembali. Jangan sampai kehabisan. Kalau kehabisan, seperti kalau kita lihat ini, di SPBU itu ada tulisan misalnya, pertalite habis, kemudian pertamax habis, itu berarti manajemen logistiknya kurang bagus. Dia tidak berhitung, dia tidak menghitung atau di luar prediksinya dia untuk harus melakukan pemesanan kembali. Karena ketika kita melakukan pemesanan kembali dalam jumlah besar, jangan berharap serta-merta pesan saat itu datang saat itu juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di SPBU butuh 2-3 hari. Kalau di dalam sama-sama di Jogja. Kalau Jogjanya jauh dari Rewulu misalnya, pusatnya Pertamina, untuk di Jogja ini semakin jauh, maka tambah lagi waktu lead time-nya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Agar apa? SPBU tempat kita tidak kehabisan stok. Pabrik pun juga sama. Kalau pabrik sampai kehabisan stok, materialnya tidak ada yang diproses, maka tidak akan jalan. Nggak usah yang material utama. Saya biasanya mencontohkan, ini aja, tinta untuk pencatat ini, produksi, nomor seri produksi, kemudian tanggal produksi, kemudian tanggal ini expirednya, tanggal kadaluarsanya, tintanya itu habis. Maka tidak bisa produk itu langsung diteruskan. Karena apa? Nanti produknya tanpa ada tanggal produksi, tidak ada tanggal ini kadaluarsa, tidak ada nomor serinya. Maka pencatatnya akan kacau. Maka pada perusahaan yang menengah atas akan dihentikan seperti itu. Kurang tintanya saja. Apalagi kemasannya kehabisan. Masa kita produksi tanpa kemasan? Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Agar ini lancarnya jalannya produksi. Itu reorder point. Kemudian order pembelian yang dikirim kepada pemasok. Order pembelian dikirimkan kepada pemasok. Ini yang informasi yang diperlukan. Kemudian order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Ini juga diperlukan oleh manajemen. Untuk apa? Pelaporannya nanti.
Apalagi kalau misalnya seperti sekarang ini Desember mau akhir tahun, itu jangan sampai nanti salah menghitungnya. Seperti tadi, menghitung harga material. Material yang harganya fluktuatif, itu juga harus kita catat. Untuk apa? Menghitung aset perusahaan. Kalau di akhir tahun biasanya perusahaan nanti akan melakukan pelaporan di akhir tahun ini berkaitan dengan aset perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak, misalnya barang-barang ini, bangunan dan sebagainya, bergerak ya produk terutama atau yang lainnya. Itu harus kita detailkan. Agar apa? Asetnya jangan sampai nanti malah berkurang. Kalau berkurang kan jadi tanda tanya. Kok asetnya malah berkurang? Aset harusnya bertambah ketika perusahaan itu perusahaan yang produktif. Ini order pembelian dikirim masuk, order pembelian masuk, kemudian total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Ini juga perlu dicatat, karena ini merupakan kewajiban. Jangan sampai nanti pada saat temponya tidak ada uang cash yang tersedia. Tidak ada on hand, uang yang sifatnya dipegang. Kemudian saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Kita perlu catat, kemudian tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Kuantitasnya, jumlahnya, kemudian harga pokok persediaan. Materialnya itu berapa? Dan ada berapa macam di gudang itu. Nanti di sini berkaitan gudang, ada gudang material, ada gudang produk jadi. Material nanti isinya apa saja, nanti produk jadi juga isinya apa saja. Tergantung nanti pada perusahaannya. Perusahaannya kalau misalnya macam produknya banyak, maka dalam gudang itu, dalam gudang produk jadi juga jenisnya banyak. Kalau material biasanya ini ya, jumlahnya lebih banyak dibandingkan produk jadinya, biasanya. Misalnya satu produk aja mie instan, maka materialnya banyak yang dibutuhkan. Dokumen yang digunakan, ini ada surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, bukti kas keluar. Nah, kita sesuaikan nanti. Ikuti Mas Plastika nanti. Kemudian surat permintaan pembelian, dokumen digunakan. Ini formulir yang diisi oleh fungsi gudang dan fungsi pemakai. Nah, sudah jelaskan sini. Surat permintaan penawaran harga. Surat order pembelian, ada SOP 1, kemudian tembusan pengakuan oleh pemasok. Jadi SOP ini standard operating procedure. Prosedur untuk pembelian itu seperti apa, nanti penerimaan seperti apa, dibuat SOP-nya. Agar apa? Ada kesepakatan antara perusahaan dengan pemasok. Tembusan pengakuan oleh pemasok, tembusan bagi unit permintaan, dan sebagainya. Ini perubahan order. Catatan kos yang digunakan, ini register, bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, kartu persediaan. Siklus pembeliannya, ini siklusnya seperti apa, nanti digambarkan termasuk pada ini diagramnya. Ini ada keterangan-keterangannya, supaya kemudian ini bagannya. Kita buat alurannya, aliran bagannya. Biasanya dalam sistem informasi, ketika kita membuat ini jurnal, penelitian, dan sebagainya, berkaitan dengan sistem informasi, maka memang setelah deskripsi alur seperti ini, bagian pembelian, penerimaan, dan sebagainya, alur seperti ini, maka kita buat bagannya. Ini loh alurnya. Di supplier seperti apa, di bagian pembelian seperti apa, di gudang seperti apa, di keuangan seperti apa. Keterkaitannya. Kita buat. Ini voucher pembelian tunai supplier pengajuan penawaran. Prosedur pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Ini bisa perseorangan yang dibagi perusahaan. Nah, ini pembelian tunai.
gudang, bagian pembelian, pimpinan, supplier. Prosedur pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. Maka kita lihat bagiannya. Prosedur pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Bagiannya kita buat seperti ini. Sekali lagi, ini adalah bagian detailnya. Perusahaannya sudah perusahaan yang besar. Nah, itu berkaitan dengan sistem informasi akuntansi supplier atau pengadaan atau pembelian ya, sistem akuntansinya. Ada yang mau disampaikan? Ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya, Chandra. Indri juga belum. Oke. Mas Prastika, monitor? Kalau Pak. Oke. Monggo, saya sudah, Mas Prastika. Baik, Pak. Saya artikan dulu. Iya. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sen yang sudah menjalankan Ya, Waalaikumsalam. tentang supplier atau vendor. Kali ini saya akan membahas tentang modul finance and akuntansi pada bagian vendor atau supplier. Nah, di sini nanti kita akan membuat beberapa semacam ada tagihan pembayaran, kemudian refund, produk, sama nama vendor atau supplier itu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah membuat sistem akuntansi customer atau pembuatan invoice itu, nah nanti bisa dilanjutkan ke pembahasan vendor. Oke, yang pertama kita akan membuat listnya dulu. Di sini saya udah bikin beberapa semacam tagihan di sini. Tapi di sini kan jumlahnya kosong, emang saya sengaja nanti kita bikin sama-sama. Yang pertama kita coba bikin bakery dulu. Seperti biasa kita tuliskan nama vendor. Nama vendornya dari atau Happy Naja Label Grid. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ya kan? Dari request invoice ini karena belum ada pengembalian dari invoice itu, maka dipasang aja. Di reference itu nanti kalau di sini ada, ya bisa ditambahin. Tapi biasanya kalau kalian bikin yang trial itu request invoice-nya itu pasti nggak ada. Karena emang akun buat ini ya coba-coba aja. Nah, terus yang diisikan lagi apa Mas? Di sini ya, di receipt banknya misal kita tulis 123. Nah, kita pilih trade dulu. Misal kita bikin akun nambahnya tuh nggak salah. Kalau yang
dari software mungkin udah ada ya account number itu kayak semacam kode untuk virtual bank. Kayak kalian misal bayar di SPP tetap atau apa namanya KRS itu pasti kan ada virtual account-nya tuh, virtual bank yang mau banknya tuh mau ditransfer kemana pasti itu kan ada. Yang bisa ini tak tulis ngasal kan. Nah ini banknya itu dari bank yang udah ada punya kalian kemarin tuh kan udah diisi, ya tambahin aja. Ini boleh kosong boleh diisi. Akun yang pegang ini namanya siapa? Terus boleh save. Kemudian headline, ini barang yang mau dibeli, mau dibayarkan, tidak ada, misal tak tulis uang aja, kacamata. Labelnya misal tulis warna hitam, frame warna kuning, putih. Ini akunnya kan udah otomatis dia, jadi tidak usah diubah. Kemudian jumlahnya, misal dia mau 5, harganya 50.000, tanggung wajib pajak. Di sini kita pilih tanggal yang misal sekarang aja. Ini pembayaran paling lambatnya misal secepatnya. Ini namanya vendor bill jurnal itu. Udah seperti ini, tinggal kita save. Nah, kalau udah kita confirm untuk jumlah ininya kalau dia udah bayar. Nah, ini yang saya mau tekankan kan tadi misal udah di payment kan dia akan di bill ini dia akan berubah nama dari ini apa semacam stop kode dari billnya ini sekian. Kalau belum di payment dia belum bisa ini. Misal kalian sama aja kayak kemarin, misal mau di apa dikirim bukti bayarnya biasa atasnya ada print, bisa di invoice atau di ininya. Kalau udah ini tidak di payment, ini jurnalnya misal saya tulis 001 karena dia bayaran pertama, namanya 250, mobilnya sekian dari yang tadi. Ini banknya, udah kita klik payment. Di sini pasti akan tertanda hijau kayak kemarin di invoice customer karena ini udah divalidasi itu. Terus kita masuk lagi ke refund. Misal kita create tadi, misal ini banknya itu hanya yang mau di refund, misal jangan yang satu ini price-nya belum terus. Ini karena ini mau di refund ya, jadi ini kasih pajak. Nah, ini kita mau refund di sini, semuanya sekian, kita klik payment. Nah, ini udah di refund ya.
Ini dari jumlah pembayaran dia, misalnya tak tulis di sini, di jumlah saja namanya tadi misalnya 10. Ini misal memonya dia pembayaran buat apa gitu. Sini bisa kalian tulisnya siapa memoan dia keterangannya dia mau tulis untuk apa. Udah tinggal sama aja. Destination-nya. Udah nih. Udah ada ininya. Nah ini tadi bisnis ini bisa berupa cash atau bank bebas. Nanti ini ada 2 tombol ini juga bisa ditulis sebagai udah ditandai terkirim, juga bisa di reset udah. Jadi nanti dia balik ke sini 2, ada 2. Terus produk sama kemarin kan kalau udah belajar kayak gini juga, tentu saja misal mau tulis baju ya, tipe produknya ini segala macam atau apa, kan ada 2 ini, bisa servis atau konsumsi. Saya pakai yang double. Terus ini jumlahnya 150.000. Saya tambahin foto juga di sini kayak kemarin, sama internal notnya ini juga dari produk ini, misal bajunya ukuran XL, terus warnanya apa, terus untuk laki atau cewek di sini bisa ditambahin. Udah tinggal ini aja. Jadi brand apps nanti kalau dibutuhin bebas. Vendor sama kayak tadi yang pertama tuh kalian tampil juga vendornya kan ada banyak kan. Kalau jajan dan alamatnya di sini namanya bebas misalnya. Nah di sini di bagian vendor ini juga bisa ditulis ini, ada beberapa paling bawah ini ya, misalnya ada kontak alamat bisa ditambahin juga. Terus sales in forecast itu nanti ada pembayaran atau apa di sini bisa ditambahin dari apa vendor ini. Ini juga berhubungan sama modul sales and forecast di sini sama. Jadi misal kalau kalian bikin di forecast management sama sales management, itu kemungkinan besar dia udah nyambung di sini. Jadi udah ada banyak salesnya di sini. Jadi modul ini tuh jadi ERP Odoo ini udah terintegrasi dengan banyak modul itu. Jadi kalian bikin di satu modul nanti udah terintegrasi sama semua. Kalau bikin di sales nanti juga di sini muncul, kalian bikin di manajemen nanti di sini juga muncul. Jadi memang di sini udah terintegrasi semua. Kalian bikin vendor di sini pun nanti di bagian forecast itu juga udah ada semua. Ini kalau dibutuhin teman-teman foto bisa.
Nah, kalau ini udah semua, terakhir di reporting nanti kalian pilih yang jurnal entries bisa. Ini nanti yang dianalisis di sini aja. Nah, di sini nanti bagian di sini nanti kalian coba analisis saja beberapa. Misal di sini kan ini ada uang masuk, ada uang keluar, di sini ini bagian apa? Ini kan ada dari semua ini. Jadi di accounting jurnal ini emang semacam laporan, dari laporan kalian keluar masuk uangnya di sini semua. Bisa dicoba-coba aja nanti di sini. Jadi klik-klik di sini. Guys, di sini bikin apa? Sama seperti itu. Oh, teman-teman ada yang ditanyakan? Belum, Mas. Saya rasa caranya sama ya yang kemarin tuh. Cuma dengan amandemen sama ini aja sih. Belum sama ini. Bisa kalian mau diintegrasikan sama ini juga bisa, nanti kan ada beberapa modul kan yang juga forecast sama sales itu nanti sama. Ya kan di sini kan saya ada bilang tadi dari modul 1 dengan yang modul lain itu sudah terintegrasi. Jadi misal kalian bikin di sini itu bakal juga ada di bagian sini. Nah, di bagian sini. Jadi memang kalau kalian mau bikin bagian dimanapun yang penting ada nama kayak gini itu udah ada juga, udah ada semua di situ. Jadi bebas kalian nanti mau ini juga sih. Di sini juga ada salesnya juga sama nanti pasti ada. Karena saya nggak bikin ini buat di customer. Nah, di sini kan juga ada nih customernya yang dari di apa bagian info accounting tuh. Di sini juga ada. Yang nggak ada cuman yang kayak gini aja karena ini kan baru. Dan nanti yang kalian bikin cuman 1, 2, 3, 5 ini sama ditambah coba dianalisis dari ini tadi kayak semacam proses pembayaran tadi itu dari mana, terus uang itu tadi yang misal ada refund itu punya siapa, kayak gitu aja Pak. Reporting di konfigurasinya cuma konfigurasi dari juga. Jadi coba-coba sendiri nanti penggunaan. Yang penting nanti kalian bikin ini sama yang accounting interest di jurnal ini aja di tempat masih juga. Karena ini pasti berhubungan sama yang ini. Itu. Misalnya ini kan ada bank 1, 2 ini, bank 1, 2 ini 1 tes. Kalian bisa ubahnya juga di sini, bisa di sini nanti kalian bank bisa ditambah juga nih nanti ada keluar lagi di sini. Kalau nggak percaya dicoba di sini ditambah.
Bank Asia. Nih, di sini nanti banknya keluar nih. Tambah 1. Ini cuma contoh, tapi kalau bisa sih nanti banknya yang bagus di sini. Yang bank asli. Bisa. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mas. Mbak Seno, mungkin sudah dari saya. Punya Bapak pemut katanya. Masih mute ya? Lupa. Ya, terima kasih Mas Pratika. Itu telah membimbing adik-adiknya. Nah, nanti kalau ada kesulitan ketika kita IRP Udu, silakan nanti disampaikan. Terus saja nanti janjian dulu. Janjian dulu dengan Mas Pratika berkaitan dengan Udunya. Ya, kita bertahap ya, nanti sampai selesai. Ini saya cukupkan materi kita hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan. Kalau nggak ada yang disampaikan, saya akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Chandra. Nah, semuanya ya. Baik, saya tutup. And meeting for all.